dari Majelis Al-Awwabin. Yang pertama dengan kedatangan guru kita semuanya, Sayyidil Habib Mustafa bin Umar Idrus, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga tidak kalah istimewa dengan kehadiran rekan-rekan dari Syekh Hermania dan juga dari teman-teman Majelis Al-Ba'alawi yang juga pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita, yang mudah-mudahan dengan berkat bacaan sholawat dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala musibah dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, inayah, pertolongan, diberikan kesehatan wal afiyah, dimudahkan rezekinya dan digampangkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan yang paling utama mudah-mudahan kita semuanya yang pada malam hari ini berkumpul besok dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian mungkin prakata pembuka dari kami selaku koordinator Al-Awwabin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang kami sengaja tidak menyebarkan undangan, hanya beberapa saja, tapi alhamdulillah respon dari semua teman-teman begitu meriah, dan alhamdulillah mudah-mudahan majelis-majelis kita setelah malam ini dan seterusnya sampai hari kiamat nanti, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak lama-lama, mari kepada Sayyidina Habib, kepada Ustadzina Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Turun bersama disuruhkan. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran penanggung jawab, anggota daripada Majelis Al-Awwabin, para asatid, bil khusus beliau Al-Ustaz Kiai Rahmatullah, dan ada Ustaz Faisal, dan para asatid yang lain, para hadirin, para hadirat, para jamaah Al-Awwabin, Al-Ba'alawi, Syekh Hermania, dan berbagai komunitas daripada salawat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang selalu memeriahkan salawat kepada Nabi, insya Allah dijemput oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan kita yang selalu berkumpul bersama untuk mengingat daripada Nabi besar Muhammad, insya Allah di hari kiamat kita diingat oleh Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah majelis pembukaan sekaligus adalah halal bihalal. Ini adalah majelis untuk mengingatkan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita beribadah penuh di bulan Ramadan selama 30 hari. Otomatis biasanya kalau sudah hari raya itu libur lagi, ibadahnya mulai libur lagi. Yang biasa itu sholat ya taraweh 8 apa 20? 20 apa 8? 20. Yang 20 mana, yang 8 mana ini?
Mana yang 20? Yang 20 angkat tangan ini. Kape. Mulai awal sampai akhir ini. Malam pertama sampai malam 30. Tergantung ya. Kalau makannya banyak, buku ayake bolu. Ya, nek cangkruan ini. Oh, kalau oleh cangkruan corona ya. Pantesan sembahyang rong bolu. Ya saya yang oleh cangkruan, oleh kaplayan ya. Ojo bolu bib terawih ya alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita kembali ya, bulan Ramadan kita banyak ibadah, datang daripada Idul Fitri, berbuka. Fitri itu namanya adalah berbuka. Ya, Ramadan berhenti maksiat, datang Idul Fitri berbuka maksiat, betul? Ya, nah ini datang lagi daripada majelis taklim, insya Allah bisa mengingatkan kita kembali. Ya, karena kita ini tiap saat, ya, kita ini tiap saat selalu dikelilingi oleh yang namanya musuh kita yang terbesar, yaitu adalah setan. Ya, bahkan tidak ada manusia lahir kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali dilahirkan bersamanya setan yang selalu bersama dengan. Jadi kalau ada manusia lahir bersamanya satu malaikat, lahir bersamanya satu goril, lahir bersamanya satu setan. Jadi setiap manusia ini ada setannya. Ya, saya ada setannya. Ya, para ustaz-ustaz ada setannya. Dari mulai yang besar sampai yang kecil juga ada setan. Ada setan. Semuanya ada setan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pun, ya beliau juga diiringi dengan yang namanya setan. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau saya, kata Nabi, saya selamat daripada setan. Ya. Nah, kita tiap saat yang selalu diputri oleh yang namanya setan, maka kita perlu majelis-majelis yang seperti ini. Untuk apa? Membentengi diri kita dari yang namanya setan. Ya, setan itu ibarat Pak. Ya, anak-anaknya, setan itu ibarat seperti anjing. Setan itu ibarat anjing. Anda kalau mau datang ke majelis awabin lewat pintu sebelah sana. Ini misal contoh ini. Anda mau jalan sini. Di situ ada anjing. Anjing ribahin ngaku jalan. Mau lewat takut sama anjing. Gimana caranya untuk bisa masuk ke dalam majelis al-awabin? Kalau Anda mau maksa lari, belayu-belayuan ke anjing, kalah sama. Kuat enggak belayu ke anjing? Kuat enggak? Kuat enggak? Salah buat. Menasing di sini. Jadi kalau kita mau berangkat ke sini, di tengah jalan ada anjing. Atau kita mau masuk ke dalam rumah kita, tetangga kita punya anjing. Kita mau masuk dihadang sama anjing. Kalau kita terobos, bismillah, entah digigit anjing atau jatuh di selokan. Antara dua. Nah, untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut, ke rumah kita, ke majelis kita, apa yang harus kita lakukan? Untuk supaya menyelamatkan diri dari anjing. Gimana caranya? Kita mau masuk, kita mau hadir, ya kita mau pulang ke rumah, lari gak boleh kan? Kita panggil yang punya anjing. Ya, kalau yang punya anjing tetangga sebelah dipanggil. Kita ketok rumahnya, kita telepon, mohon maaf, Cik, anjingnya metu iki. Aku gak iso boleh. Ya. Kita telepon yang punya anjing untuk supaya diambil, diamankan itu anjing. Begitu pula yang namanya setan. Siapa yang punya setan? Allah. Siapa yang punya setan? Allah.
Yang punya setan itu Allah yang ciptakan setan. Ya, Allah yang ciptakan setan. Kalau kita ingin selamat dari yang namanya setan, panggil Allah. Hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, kita akan dapat perlindungan dari Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasikin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Seluruh ini yang mengganggu musuh-musuh kita itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita diganggu oleh setan, diganggu oleh musuh-musuh itu, calling Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita duduk dalam majelis yang seperti begini, ya, kita ini aman dari yang namanya maksiat. Amin. Ya, amin. Coba mulai buri tapi. Ya. Gua cok tolak-tolakan sebelah kono itu. Kayak tabir ini. Ya. Ono sing mlebu kene, sik kok berarti maksiat, sik lirik-lirikan ngene. Ana ngomong iku. Ana. Nek akhwate aku percaya sing sebelah kene. Nek sing akhwat iki masyaallah. Teko kate. Ya. Nek sebelah ini katane kopian putih. Masih ana temboke iku tembus. Nah, kalau kita itu tadi memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jauh. Makanya begitu kita masuk majelis yang seperti begini, setan akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita keluar dari majelis ini, kita masuk ke giras, lali setan itu kok mana dulu? Anjing itu kok mana? Kalau kita keluar, makanya kebiasaan kita itu begini. Ya, hadir sebuah majelis, hadir daripada majelis zikir dan berbagai macam, keluar dari situ sudah lupa. Aslinya dalam majelis dapat ceramah ini semuanya ingat khusyuk kepada Allah. Iya ya, ternyata melirik daripada perempuan itu hukumnya haram dengan syahwat. Taubat ya. Yeah. Melihat laki-laki dengan syahwat itu juga haram. Akhwat lihat saya hati-hati loh. Karena lihat yang baik. Jangan dilihat dari sisi ketampanan. Apa ini kagak? Kok semua ganteng ini. Mumpung aku gak ada musuh nih, Habib Ahmad kawan. Jadi yang paling ganteng aku dulu. Mohon maaf nih Cagi. Iya. Ya. Ini kalau dalam majelis mungkin yang namanya maksiat itu akan keluar dari sini. Allahu Akbar. Sik tas diceramain mulai goncengan. Bubare gonceng. Goncengan. Kayak mie pakem. Masuk. Waktu titik keren. Lampu hijau ngerem. Lo tak bikin apa? Pengalaman. Enggak. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu khususnya daripada anak-anak muda hadiri daripada majelis ini, minimal saya dapat saya cuma dapat bagian ceramah 15 menit 20 menit saja ya, tapi insya Allah kan ini lagi pembukaan, insya Allah di depan nanti banyak daripada majelis-majelis sholawat,
majelis-majelis zikir itu kita hadiri untuk membentengi daripada diri kita dari yang namanya gigitan setan, membentengi daripada diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita juga acara halal bihalal alias saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Kita berharap mudah-mudahan insya Allah majelis yang seperti begini ini akan menjadi sarana buat diri kita untuk saling memaafkan antara sesama muslim, untuk saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Sudah cukup bagi diri kita itu, sudah banyak dosa antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa dengan manusia tidak semudah daripada kita berbuat dosa kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, cukup pada malam hari kita minta taubat kepada Allah, diampuni dosa kita. Apapun daripada dosa tersebut, dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besar pun kalau kita minta kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, diampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau kita minta ridho darinya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita minta maaf darinya. Khususnya yang sering mengumpat daripada teman sendiri, khususnya yang saling mengadu domba antara teman sendiri. Anda tidak akan bisa mendapatkan daripada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali teman tersebut itu memaafkan Anda. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka para sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu wahai para sahabatku siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang fani amaluhu, dia punya harta habis, kerja bangkrut, kerja kena corona jatuh, kerja ojol sepi, nggak punya nyenderak sing ojol dokumentasi ini salaman ini ngari mau ojol sepi, saya jadi YouTuber. Jadi YouTube jadi itu bersolawat gitu. Oh iya, YouTube bersolawat gak apa-apa. Jadi ini rahmatullah mau salaman tengah-tengah opo iki YouTube gitu. Pokoknya subscribe rame cok lali awak dulu. Nonton 8 juta, 10 juta ya. Amin. Minimal pirang dus ngono banyu gak apa-apa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, bukan itu yang dinamakan orang yang bangkrut katanya. Bukan orang yang hartanya habis, bukan ojolnya sepi, tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah dengan membawa berbagai macam daripada amal ibadah, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, penuh dengan percaya diri. Dia mengatakan, ayo sudah waktunya saya akan masuk surga. Kenapa? Amal perbuatan saya luar biasa. Ketika sudah ditimbang memang luar biasa, bergunung-gunung daripada itu amal perbuatan baik. Akan tetapi ketika akan masuk surga ditahan oleh malaikat. Kenapa? Itu di belakang kamu ada yang menuntut kamu. Di belakang kamu, jangan merokok ya. Jangan merokok. Merokok sisa jangan. Waktu majelis jangan merokok, jangan nyisa dan berbagai macam. Setelah itu ketika akan masuk ke dalam yang namanya surga ada yang tuntut. Ya Allah, kok bisa ini masuk surga? Dulu di dunia dia telah melukai saya, dia telah mengumpati saya. Saya ingin balasannya. Apa yang kamu inginkan? Pahalanya yang banyak. Saya ingin mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah menzalimi diri saya. Diambil pahalanya. Nggak mau masuk lagi, datang lagi yang nuntut. Yang menuntut banyak karena dia sering mengumpat orang, karena dia sering menghina orang, karena dia sering mengadu domba orang. Tumpukan yang begitu banyak daripada amal ibadah karena tuntutan yang begitu banyak, habis
habis semuanya. Sehingga dia lihat, mana amal ibadah? Enggak, kosong. Masih ada yang nuntut. Kata Rasulullah SAW, ketika habis itu yang namanya amal ibadahnya, tapi masih ada yang menuntut, maka si penuntut tersebut akan memberikan dosanya kepada orang tersebut. Sehingga yang dia itu tadi merasa bahwa dia sudah pantas masuk surga, ini dia menjadi bangkrut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu, di masa sekarang ini, masa di mana memang identik dengan yang namanya saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Kita saling buka hati kita, ya. Memaafkan itu, ya, yang memberi maaf diberikan pahala double oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diberikan daripada pahala double oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hari kiamat dikatakan, terakhir saya sebutkan ini sebuah kisah di mana di hari kiamat itu ada seseorang dia menuntut daripada orang lain karena telah berbuat zalim kepada dirinya. Ketika dia menuntut, menyebabkan si terdakwa tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tuntutannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada si pendakwa. Si pendakwa ditunjukkan pemandangan yang luar biasa, dengan istana yang diisi di dalamnya dengan berbagai macam perlak-perlik yang ada di dalam istana tersebut dan bidadari-bidadari. Setelah dikelilingkan itu dari pemandangan yang luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, pendakwa, kamu lihat pemandangan bagus, kamu lihat rumah bagus, kamu lihat istana bagus, kamu lihat ada bidadari. Kamu tahu untuk siapa? Dia bertanya, untuk siapa ya Allah? Untuk kamu. Untuk saya ya Allah. Iya, tapi satu daripada mahar. Apa maharnya? Kamu maafkan daripada teman kamu. Kamu maafkan dia, maka kamu boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita, kalau ada orang yang berbuat salah kepada diri kita, maka hendaklah diri kita selalu memaafkan daripada orang yang telah berbuat salah, karena itu adalah salah satu kunci daripada masuknya surga. Mudah-mudahan kita tidak berbuat salah kepada orang lain, sehingga kita tidak akan pernah dituntut di hari kiamat. Dan kita juga berharap apabila ada kesalahan, ya, dari kami, dari seluruh kru daripada Al-Awabin dan teman-teman kita seluruh sama jamaah majelis sholawat, kalau ada kesalahan kita saling memaafkan. Kosong kok, jangan ditambah lagi 1, 2 lah. Kosong selamanya. Ya, kalau dulu pernah ditolak cintanya, maafkan. Dulu yang pernah patah hati, ya, maafkan. Ya. Dan saya memaafkan kepada siapapun orang-orang yang, ya, merasa bahwa telah mendolimi daripada diri saya. Dan kita pun semuanya yang hadir harus punya hati yang seperti itu, karena itu adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah sifat daripada Abu Dhamdam. Abu Dhamdam sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena selalu memaafkan siapapun dan penyebab dia masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini bisa mengusir daripada setan kita. Kemudian bisa menjadikan ini adalah momen buat diri kita untuk saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita benar-benar terbebas daripada ikatan dengan manusia, ikatan dosa dengan manusia, dan ikatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam.